Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini adalah pukul 2:10, pukul 2 malam. Jadi kita ya semenjak diberitahu oleh Allah dan Rasul bahwa bangun malam itu untuk orang usia tua khususnya ya, itu bermanfaat dan sangat bermanfaat. Nah, kenapa sedemikian? Ya, seketika orang memejamkan mata dan menghilangkan kesadaran. Nah, saat itu kita jaga. Saat itu mata kita terbuka. Saat itu kesadaran kita tumbuh. Dan saat itu kita banyak mengetahui situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, ini sebuah fakta yang melahirkan hikmah atau petunjuk bahwa besok di siang hari semua kita kan bangun itu. Tidak ada yang tidur. Nah, waktu itulah akan ketahuan manfaat bangun malam itu. Jadi seketika malam orang memejamkan mata, kita membuka mata. Artinya ada beberapa kejadian yang terjadi di siang hari besok yang tidak bisa dipandang orang itu bisa dipandang oleh orang yang bangun malam. Yang tidak bisa dilihat oleh orang pada siang hari itu dapat dilihat oleh orang yang rajin bangun malam. Nah, begitu juga mengenai masalah kesadaran. Seketika besok kita bangun, semua orang punya kesadaran, tapi tidak sebanding dengan kesadaran orang yang bangun malam. Kenapa? Karena seketika orang pada tidur, kesadarannya tidak ada gitu. Nah, orang bangun malam itu kesadarannya sudah ada. Kesadarannya sudah tumbuh. Apalagi seketika dia bangun malam dengan kesadarannya, dia bertandang. Dia berkunjung kepada Allah dan Rasul. Menyatu rasa batinnya dengan Rasul dengan Allah tadi. Nah, dia akan banyak dapat hikmah, dapat pelajaran, dapat petunjuk. Kadang-kadang apa yang dia katakan itu aneh gitu. Tidak masuk akal, tapi batin mereka mengatakan, wah ini benar. Nah, kenapa tidak masuk akal? Karena akal orang yang tidur malam itu beda dengan orang yang bangun malam. Jadi kebanyakan mereka mengatakan tidak masuk akal, tidak masuk akal. Karena mereka biasa tidur malam. Nah, kalau orang yang rajin bangun malam, ya yang tidak masuk akal bagi orang biasa itu, ya bagi dia masuk akal. Kenapa? Ya karena akalnya mampu menjangkau alam yang tinggi, alam yang dalam, alam yang jauh, bahkan alam yang tidak bisa dipahami orang. Nah, itulah manfaat orang bangun malam. Kemudian Pak Abu Fikri, apakah bangun malam itu bertahajud? Ya, semua orang bangun malam itu sejatinya ya bertahajud. Tapi tahajud di sini artinya adalah memiliki hajat, memiliki kepentingan, keperluan kepada Tuhan. Apakah itu nanti dalam bentuk sholat, dalam rakaat ditutup dengan witir 3, atau dia tidak sholat dalam artian itu ya, tapi dia sholat dalam artian menghubung rasa dirinya kepada Tuhan.
itu tahajud juga. Ya samalah dengan seperti kita sekarang ini. Ini kan tidak sholat nih, cuman ngomong-ngomong doang. Tapi ya channelnya udah terhubung dengan Dia yang Maha Mengetahui, Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha memberikan petunjuk pada siapapun. Kira-kira begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku, ya bolehlah latihan-latihan bangun malam, ya mandi, berwudu, bersihkan pemikiran, perasaan, dan hati. Ajak Tuhan berbicara, berdialog. Tanyakan sesuatu yang perlu ditanyakan. Insya Allah akan dijawab oleh Tuhan. Gitu saudaraku ya. Nah, maka pada malam hari ini saya tidak menjelaskan tentang surat Yasin. Ini sebenarnya pertanyaan juga ini. Pertanyaan dari banyak sahabat-sahabat, teman-teman, bahkan saudara kita yang satu pengajian. Itu ada yang ditanyakan itu tentang seorang laki-laki yang berlari dari ujung kota itu. Ini bagaimana ini Pak Abu Fikri? Nah, itu. Kalau dalam pengajian kita gitu, itu yang berlari-lari di ujung kota itu adalah ya orang tua kita gitu. Dari datang di tempat yang tidak ada RT-nya gitu, di ujung kota benar. Nah, dia berlari-lari dari ujung kota. Dia berkata, ikutilah orang itu. Dia itu mendapat petunjuk. Dia tidak mengharapkan upah dan gaji dan seterusnya. Jadi dalam paham kita selama ini ya orang-orang yang berlari dari ujung kota itu adalah orang tua kita. Yang dikatakannya ikutilah orang itu, dia mendapat petunjuk, itu juga orang tua kita yang lain ya, yang sekarang mungkin sedang bertugas. Nanti akan saya jelaskan ini, apakah memang begitu kisahnya, apakah memang ada cerita lain. Nah itu, karena kita ini bukan apa-apa. Kita seketika diinformasikan orang tentang kisah seseorang atau beberapa orang, tentang kehebatan, keajaiban, kita tanpa berpikir ya langsung kita terima. Kemudian seketika dia bercerita tentang sesuatu yang luar biasa, ya langsung kita terima. Sampai-sampai hal yang tidak masuk akal pun kita terima gitu. Nah contoh ya, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Itu menyampaikan kepada kaumnya, hei kaumku, ikutlah orang itu. Dia itu mendapat petunjuk. Dia tidak mengharapkan upah dan gaji. Nah itu sebagian kita mengatakan yang berlari dari di ujung kota itu adalah orang tua kita dalam kajian. Yang dimaksud dengan ikutlah dia itu mendapat petunjuk, yang dimaksud itu adalah yang hari ini sedang bertugas. Maka saya katakan ya kita harus faktual ya, kita harus fakta gitu. Nah, segala sesuatu itu harus diukur dengan akal fikir kita. Seandainya itu yang terjadi, ya apa mungkin ya informasi itu datang 15 abad yang lalu, kejadiannya baru hari ini. Nah itu kan tidak sesuai dengan akal fikir. Yang benar itu ini kejadiannya, ini kisahnya. Nah nanti baru ada beritanya gitu. Nah, jadi berita itu, kabar itu akan datang setelah ada kejadian. Bukan kabar dulu, bukan berita dulu yang datang, nanti kejadiannya 15 abad kemudian. Tidak begitu saudaraku. Baik, kita lihat apa yang terjadi dalam paham-paham kita. Nah, di sini ada kalimat Yasin. Ya itu kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa Lughatul Arabinya, ya itu huruf nida. Huruf nida itu artinya huruf memanggil. Ya ayyuhallazina amanuna. Ya itu artinya wahai. Hey. Oi. Jadi di sini ada kalimat Yasin. Wahai Sin.
Jadi ini Allah dan Rasul, ya, via Jibril itu ngomong kepada si Yasin ini, Yasin, wahai Sin. Nah, itu. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang mengandung hikmah. Wa di sini wa kosami, wa sumpah. Aku bersumpah. Nah, kira-kira begitu kata Allah dan Rasul via Jibril ngomong kepada Yasin ini, demi Quran yang mengandung hikmah. Nah, apa itu Quran? Apa itu hikmah? Nah, jadi persoalan ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 1 itu kan pernah kita ceritakan dulu waktu kita masih berada di kelas di bawah kelas 6 lah gitu. Alif Lam Mim. Nah, itu. Alif Lam itu kitab. Alif Lam itu kitab. Artinya dia menyimpan kisah awal, kisah akhir, kisah zohir, kisah batin. Karena kitab ini gaib, dia adalah zat, susah untuk kita mendengarnya, susah untuk kita melihatnya, susah untuk kita merasakannya. Karena dia adalah zat. Maka dia menyatakan dirinya pada mim. Nah, pada mim. Sebenarnya belum mim, hamdu dulu. Hamdu dulu. Nah, itu sifatnya si alif lam itu, hamdu itu. Dia yang kita katakan Rasul. Dia adalah sifat daripada alif lam. Dialah wujud serta alif lam. Dialah Rasul yang dirasulkan. Hamdu itu. Nah, setelah sampai di hamdu, sudah mulai dapat didengar itu suaranya, katanya, sudah bisa dilihat perbuatannya. Tapi seketika kita dalam kondisi gaib. Nah, itu artinya kita belum bertubuh lah, kira-kira begitu. Nah, itu tadi. Makanya hamdu tadi disebut dengan Quran. Nah, itu. Jadi seketika alif lam itu gaib, dia nyata pada hamdu. Ternyata hamdu gaib juga. Nah, makanya hamdu ini diberi lembaga, diberi badan tubuh jasad. Nah, namanya mim. Mim itu artinya Muhammad. Muhammad itu bahasa Arab artinya orang yang membawa sifat. Itu. Apa sifatnya? Hamdu. Hamdu itu dengan alif lam. Maka dia bernama Alhamdu. Ia ada pada diri atau tubuh badan jasad yang dijadikan oleh Allah. Allah langsung yang menjadikannya itu. Melalui tangan Allah, kuasa Allah langsung, tanpa ada campur malaikat itu. Dia terbuat dari tanah, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Itu. Nah, seketika alif lam, ya, seketika alif lam dan hamdu tadi, dia bernama Alhamdu atau Ahmad, ada di dalam lembaga yang terbuat dari tanah tadi, yang kita kenal dengan istilah Adam. Nah, waktu itulah Alhamdu memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, Adam inilah orang yang membawa sifat. Dalam bahasa Arab, Muhammad namanya. Jadi harus kita paham itu. Jangan kita mengartikan Muhammad itu hanya orang Arab, anak Abdullah gitu. Karena Muhammad itu bahasa Arab, artinya orang yang membawa sifat. Sifatnya adalah hamdu. Hamdu itu dengan alif lam. Nah, itu. Jadi alif lam mim. Nah,
Allah dan hamdu ia ada pada mim itu adalah Muhammad, atau orang yang membawa sifat adalah Adam orangnya. Nah, Adam ini laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Tempat nyata Tuhan, tempat nyata Allah. Gitu. Makanya kalau kita masuk kepada bahasa Ibrani, kita akan bertemu dengan kalimat Gibrail. Gibra itu adalah laki-laki perkasa. El itu Tuhan. Tuhan dalam bentuk laki-laki perkasa. Kalau bahasa Arab bukan Gibrail tapi Jibril. Nah, itu. Tuhan dalam bentuk laki-laki perkasa. Nah, inilah yang kemarin jadi pertanyaan saudara kita. Dia belum menerima kalau Gibrail atau Jibril itu dikatakan Tuhan. Maka saya jelaskan di video yang lalu, Allah dengan Tuhan itu tidak sama. Siapa yang mengatakan tidak sama? Bukan Pak Abu. Allah itu sendiri mengatakan. Nah, perhatikan ayat kursi atau surah Al-Baqarah 255. Kan jelas kalimat itu. Allahu la ilaha illahua. Nah, itu. Allah tidak Tuhan. Yang Tuhan itu ya dia. Siapa dia? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Jadi Tuhan itu adalah yang hidup, Tuhan itu adalah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Menjadikan Tuhan, membentuk rupa Tuhan dari tanah yang kering. Yang tidak ada bapak, tidak ada emaknya itu. Nah, dia laki-laki. Maka dikatakan Gibrail atau Jibril. Artinya Tuhan dalam bentuk laki-laki yang perkasa. Nah, pada Tuhan inilah nyata suara, kata, dan keinginan Allah dan Rasul. Nah, Tuhan inilah yang mendatangi Idris sampai Nabi Muhammad, termasuk mendatangi kita loh. Itu. Nah, jadi jangan susah-susah kita memahami Jibril itu adalah Tuhan laki-laki. Karena pengertian Jibril itu asal katanya Gibrail. Gibra itu laki-laki sejati, laki-laki perkasa, gagah, kuat, dan luar biasa. Tapi dia itu Tuhan. Jadi Tuhan laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa berperan sebagai Tuhan. Artinya Allah tidak nyata melainkan nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata melainkan nyata pada dia, Tuhan yang perkasa tadi atau Jibril. Orangnya adalah Adam, saudaraku. Karena Gibra itu artinya orang laki-laki, bukan perempuan. Orang laki-laki. Nah, itu. Sudah? Nah. Jadi wal Qur'anil Hakim, demi Quran, demi sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan keberadaannya, itulah Rasul. Allah gaib, Rasul gaib, tidak nyata dia, melainkan nyata pada wujud yang dijadikan. Pada dialah terdengar suara kata daripada Allah. Tujuan, harapan, dan arahan daripada Allah. Yaitu Adam tadi yang saya katakan. Ya. Kemudian demi Quran manu hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu hukum. Hukum itu artinya aturan hidup yang mengatur semua aspek kehidupan makhluk, termasuklah kita manusia ini. Nah, nanti akan kita lihat bahwa hukum yang diturunkan oleh Tuhan tadi itu ada pada Nabi Musa. Nabi Musa inilah akan membawa hukum, aturan, tatanan hidup bagi manusia. Nah, Nabi Musa ini bebannya sangat berat. Karena sifatnya adalah menetapkan, merubah,
mengarahkan kaum dan umat yang namanya manusia ini kepada Allah dan Rasul. Berat itu. Itulah yang disebut dengan hukum tadi. Makanya Musa minta kepada Allah agar saudaranya Harun juga membantunya dia. Maka jadilah Musa dan Harun bekerja di dalam menyampaikan informasi hukum, menerapkan hukum, menyampaikan hukum, dan menyemaikan hukum sehingga menjadi kehidupan dalam kehidupan itu sendiri. Maka beradalah manusia itu ditata, diarahkan berdasarkan hukum, dan disebut dengan Ten Commandment atau 10 keputusan Tuhan yang ada pada dirinya. Itu. Kemudian lanjut lagi. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Sin benar-benar salah satu seorang dari rasul-rasul. Jadi mursalin itu artinya rasul-rasul. Jadi Sin ini ya atau Yasin ini adalah salah seorang daripada rasul-rasul. Artinya sama dengan Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shoaib, Musa, Harun sampai ke Isa, sama dia itu. Satu di antaranya mereka itu. Ini harus jelas ini. Nah itu. Nah selama ini Yasin ini kita katakan wujud serta Allah. Allah dan Rasul tidak nyata, mereka nyata pada Yasin. Bukan. Di dalam dada Idris sampai kepada Yasin ini isinya adalah hamdu. Sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tapi di dalam dada Adam itu isinya Ahmad atau Alhamdu. Makanya Adam itu dibuat secara eksklusif, secara istimewa. Dia yang pertama kali dijadikan dari kalangan manusia, dijadikan oleh Allah sendiri dengan tangannya sendiri tanpa campur tangan malaikat. Dia tidak berbapak, tidak beribu, biar abadi kehidupannya sampai akhir alam semesta yang tidak akan mungkin berakhir. Dan dia tempat nyata Allah dan Rasul. Sehingga para malaikat yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah membantah, sujud kepada beliau. Nah, jadi Ahmad itu, Alhamdulillah itu ada dalam dadanya Adam, bukan di dalam dadanya Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Abdullah itu adalah satu di antara rasul-rasul. Tapi kalau dia kesayangan Adam itu benar. Makanya beliau adalah Habibillah. Kan ada itu lagu daripada saudara-saudara kita dari kelompok NU, Nahdlatul Ulama. Salatullah, salamullah. Nah, itu. Ya. Ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Kan jelas kalimat itu. Jadi orang tua kita dulu ngerti itu. Salatullah itu, salamullah itu hubungan dengan Allah. Ya, ucapan salam daripada Allah itu diberikan kepada kekasihnya yang bernama Yasin. Nah, itu diberikan kepada kekasihnya bernama Toha. Jadi Yasin dan Toha itu nama yang berbeda, orang yang sama. Dia menunjuk pada Muhammad bin Abdullah, orang Arab itu, saudaraku. Itu harus jelas itu. Jangan kita pelintir-pelintir lagi. Tapi itu guru kita mengatakan bahwa dalam dada Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah Alhamdulillah atau Ahmad. Ya silahkan, tidak ada apa-apa itu, silahkan saja. Tapi Muhammad bin Abdullah itu dia terjadi ya berdasarkan hubungan suami istri, seksualitas. Bukan tangan Allah secara pribadi, tidak. Nah, itu. Nah, dia Muhammad bin Abdullah itu tidak pernah Allah memerintahkan malaikat sujud kepadanya, tidak pernah itu. Karena dalam dada dia bukan Allah dan Rasul, tapi turunan Rasul. Ya begitu aja cara kita berpikir, sederhana saja, saudaraku.
Ya, bukan kita mematahkan pandangan orang lain, tidak. Kita menghargai setiap pandangan. Tapi kita harus reality. Artinya kita harus jelas gitu, nah, real, jangan sampai ikut-ikutan gitu. Kemudian dikatakan lagi ala siratim mustaqim. Nah, Yasin ini dia berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan menuju Allah dan Rasulnya. Jalan menuju Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ya, karena kita dari Allah dan Rasulnya tadi Adam. Tidak ada orang yang membantah itu kalau kita datang dari sana itu. Pada surah An-Nisa ayat 1 itu kan kita dengar itu. Hei manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Nah, diri yang satu itu Adam maksudnya, saudaraku. Nah, daripada dirinya dijadikan pasangannya itu Bunda Hawa. Daripada keduanya dilahirkan semuanya, laki-laki dan perempuan yang banyak, termasuk kita. Benar, dari sana semuanya kita. Tubuh kita terbuat dari tubuh Adam, ruh kita terbuat atau turunan daripada yang Adam dada Adam. Itulah yang disebut dengan innalillahi. Kami itu bagi Allah, kami dari Allah. Itu maksud saudaraku. Tentu akan kembali ya kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya kembali kepada Adam. Di mana? Di surga. Nah, jalan menuju Adam, wujud serta Allah ini di surga, itulah jalan yang lurus. Nah, itu. Makanya ala sirati mustaqim. Muhammad itu, bin Abdullah itu, dia adalah ikutan kita, contoh kita untuk pergi menuju Allah dan Rasulnya via Adam di dalam surga, saudaraku. Harus jelas cerita ini. Tidak bisa kita neko-neko. Kita buat cerita ini, cerita itu. Ini kajian kelas 7 loh. Ini ceritanya tentang zat. Hanya dengan rasa bisa kita rasakan apa yang saya katakan ini. Gitu. Jadi si Yasin ini di samping dia berada di atas jalan yang lurus, tanzilal azizir rahim. Nah, ya, diturunkan ianya oleh Aziz. Aziz itu raja, maharaja, yang pengasih. Yang pengasih. Kalau dalam terjemahannya, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi tanzilal aziz, nah, diturunkan. Ya, diturunkan ianya si Yasin ini, Quran ini, hikmah ini oleh Al-Aziz, raja. Nah, raja yang mana? Raja yang rahim. Ya, kita harus bisa memahami ini. Kalau Aziz itu adalah raja menuju kepada Adam, kalau rahim siapa? Rahim siapa? Rahim itu Bunda Hawa. Ya. Kalau Adam itu Aziz, raja, rahim itu adalah Bunda Hawa. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Adam yang pengasih, Bunda Hawa yang penyayang. Dalam bahasa Arabnya, dengan nama Allah Adam yang Rahman, Bunda Hawa yang Rahim. Maka kalimat Azizi Rahim di sini artinya secara tidak nyata di situ sudah terselip nama Bunda Hawa. Karena yang punya rahim itu adalah Bunda Hawa, bukan Aziz, bukan Adam. Keliru kita. Terus kita pahami, saudaraku. Ya. Nah, jadi Yasin, nah itu ya. Quran, kemudian hikmah, jalan yang lurus, semua itu adalah diturunkan oleh Al-Aziz, sang maharaja. Siapa dia? Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rob itu pembina, pendidik, pelatih, pengajar itu. Yang menjadikan.
Malikin nas, ya raja manusia. Siapa raja manusia? Tidak mungkin tikus, tidak mungkin gajah, tidak mungkin harimau, pasti manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Oh berarti Adam itu disembah Pak Abu Fikri. Lah iyalah, secara fisik dia disujuti oleh malaikat dan disujuti oleh kita. Tapi sejatian sembah kan jelas. Sembah itu kan 6 pengertiannya itu. Pertama, melaksanakan semua perintahnya. Kedua, menjauhi semua larangannya. Ketiga, mencontoh perbuatannya. Keempat, pergi kalau disuruhnya. Kelima, datang kalau dipanggilnya. Keenam, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itulah sembah. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan semua perintah Allah? Menjauhi semua larangan Allah, bagaimana caranya? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Makanya Allah menyatakan dirinya pada Rasul atau sifatnya. Ternyata Allah dan Rasul gaib juga. Makanya Allah menjadikan lembaga, tubuh dan jasad, tempat dia bersemayam. Kan dia mengatakan, aku adalah bendahara yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, makanya aku jadikan makhluk. Makhluk itu Adam maksudnya. Ya selama ini kan malaikat hanya mendengarkan suara. Bangsa jin hanya mendengarkan suara dalam surga itu. Tidak pernah nampak wujudnya itu. Makanya karena dia ingin dikenal, maka dia jadikan wujudnya, tempat nyatanya. Itulah Adam bendanya, saudaraku. Seorang laki-laki yang perkasa, yang saya katakan Jibril tadi. Itu harus jelas. Jadi, Tanzil al-Aziz yang diturunkan ianya oleh Aziz. Aziz itu raja. Rahimah. Nah, siapa pula Rahim ini? Ya, itu yang saya katakan tadi. Terbuka rahasia itu pada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dia itulah Adam yang Rahman, Bunda Hawa yang Rahim. Nah, Bunda Hawa ini yang disebut dengan Rahim itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi pada ayat 6. Litunziro qaumam ma unziro aba'uhum wahum ghafilun. Nah, agar engkau hai Muhammad Nabi Muhammad bin Abdullah orang Arab, nah maka saya jelas seperti itu, memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan sehingga mereka itu lalai. Nah, itu maksudnya adalah bangsa Quraisy, kaum Quraisy yang ada di Arab saat itu, yang ada di Mekah saat itu. Nah, itu adalah Muhammad yang diutus ke situ oleh ayahandanya Adam. Itu jadi jelas cerita ini, saudaraku. Kemudian laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh benar-benar berlaku perkataanku terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman. Maksudnya itu kalau Muhammad ini tidak diutus, ya tidak dikirim ke sana oleh ayahandanya Adam, maka jelas pasti tidak akan beriman, pasti tidak akan mengerti. Itu maksud ayat ini. Nah, akibatnya apa? Nah, ini dia. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Nah, jika Muhammad ini tidak diutus oleh Allah dan Rasul kepada kaum Quraisy, termasuk pada kita ya, yang terjadi adalah sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Di sini nih. Nah, itu. Lalu tangan mereka yang terbelenggu diangkat ke dagu. Nah, itu. Karena itu mereka tertengadah. Artinya mereka itu akan pelit. Tangannya terbelenggu, tidak mau memberi. Jangankan dia memberi, ininya dia cekek itu. Makannya aja dia batasi, saudaraku. Uangnya banyak, hartanya banyak, pelitnya bukan main. Untuk makannya dia aja dia pelit. Untuk minumnya aja dia pelit. Nah, itu apalagi untuk orang lain.
Itu maksudnya itu. Kalau tidak diutus Muhammad ke situ. Kalau tidak diutus Muhammad kepada kita. Walaupun itu hanya ajaran. Kemudian waja'alna min baini aidihim sadau wa min khalfihim sadau wa aksainahum fahum la yubsirun. Nah, kami akan memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka sehingga kami tutup pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat melihat. Jadi ini kan rentetannya jelas ini ayat ini. Kalau tidak diutus Muhammad ini oleh ayahanda Adam kepada kaum Quraisy, umat yang bapak-bapaknya belum diberi peringatan oleh Allah Rasul, ya pasti mereka itu akan pelit. Jangankan kepada orang lain, untuk dirinya aja pelit. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ya uangnya banyak, hartanya banyak. Ya memang tidak pernah dia keluarkan, ya banyak lah. Nah, kemudian jadilah dia sombong, angkuh, merasa kaya, merasa banyak, merasa hebat dia itu. Nah, kan dikatakan pada surah Al-Alaq itu bahwa manusia itu akan sombong setelah dia merasa kaya. Kalla innal insana layatgha. Kan dikatakan tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar akan sombong dan angkuh seketika mereka merasa kaya. Kapan dia? Ya seketika mereka merasa kaya, merasa hebat. Innal insana layatgha. Sesungguhnya mereka itu merasa sombong dan angkuh seketika astagna, seketika mereka merasa kaya. Nah, itu akibatnya apa? Kalau mereka merasa besar, merasa hebat, merasa kaya, merasa punya segala-gala, ini akhirnya dijadikanlah penghalang di depan mereka itu. Ya. Nah, di belakang mereka juga kami tutup pemandangan mereka itu sehingga mereka tidak melihat. Nah, ini kan contoh ini kan sudah ada pada zaman Nabi Adam terhadap iblis tadi. Kan sudah ada. Apa kurangnya iblis itu? Dia dijadikan oleh Allah dan para malaikat. Uniknya dia lebih cerdas daripada malaikat. Akhirnya dia jadi mursyidnya para malaikat, gurunya para malaikat. Malaikatnya berguru sama dia. Wajar, karena dia sewaktu di dunia dahulu dia banyak pengalaman. Nah, malaikat tidak banyak pengalaman tentang itu. Maka dia jadi guru daripada para malaikat. Dia beribadah 3000 tahun saudaraku secara khusyuk. Tawadu kepada Allah. Tapi waktu itu Allah dia dengar saja, tidak dia lihat. Karena hati mereka bersih, dia bisa menangkap suara Allah, kata Allah, perasaan Allah. Begitu juga malaikat. Sewaktu di sorga dulu. Nah, seketika Allah menjadikan wujud sertanya itu Adam. Nah, kalau malaikat sudah paham itu, sudah mengerti, karena malaikat ini rendah hati. Sami'na wa ta'na. Sebenarnya iblis tadi sudah paham juga, mengerti juga. Tapi karena keangkuhan, kesombongan, akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam. Yang lebih aneh lagi, malah yang dia persoalkan syariatnya. Sampai dia mengatakan, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya bagaimana aku bisa sujud kepadanya? Aku lebih baik daripadanya. Engkau jadikan aku daripada api sedangkan dia dari tanah. Lah kalau masalah tanah itu, wahai iblis, kata Allah, ya tidak mungkinlah aku suruh kamu sujud kepada tanah. Ini aku sudah jelaskan loh. Jika aku tiupkan rohku ke dalamnya, atau jika aku sudah menjelma padanya, sujudlah kamu kepadaku. Kepadaku, bukan kepada tanah. Bukan kepada Adam, tapi aku ada dalam Adam. Tidak juga nyambung gitu. Tidak juga masuk pada hatinya. Kenapa? Sudah tertutup semuanya, saudaraku. Pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup, akal tertutup, rasa itu. Pokoknya dia bego. Lebih bego daripada muridnya, malaikat tadi. Itu akibat sombong. Nah itu. Jadi kalau tidak disampaikan oleh Allah Rasul, pengetahuan ajaran Islam, agama ini,
dia akan pelit, kemudian dia kaya raya, sombong, angkuh, sudah jadilah seperti ini. Oke, lanjut. Wassawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, sama persis dengan iblis ini. Sama saja bagi mereka, apakah engkau wahai Muhammad bin Abdullah memberi peringatan kepada mereka atau tidak? Ya mereka ya sama saja tidak akan beriman. Gitu. Kalau tidak diutus risalah kepada mereka gitu. Nah, kita jangan diputus-putus kalimat ini. Nah, lanjut. Innama tunziru manittaba'a zikro wasya rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Nabi bin Abdullah, wahai orang Arab, hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang kamu mengikutinya, yang orang-orang yang mau mengikutinya dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih tanpa melihatnya. Berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, jadi di sini dijelaskan kepada kita bahwa Muhammad itu hanya mampu memberikan peringatan saja, tidak bertanggung jawab kepada mereka. Nggak. Ya jangankan kepada mereka, Muhammad juga ada masalah. Ya, sampai-sampai Muhammad berkata kepada Fatimah, Fatimah, engkau adalah anak kesayanganku. Beramal ya, beribadah ya, tunduk ya kepada Allah ya. Bapakmu tidak mampu memperjuangkanmu ya. Itu Nabi Muhammad itu ngomong pada anaknya begitu. Apa bedanya dengan Nabi Nabi Nuh? Nabi Nuh tidak mampu memperjuangkan anaknya. Itu kan contoh yang besar bagi kita bahwa nabi-nabi itu walaupun dia eksklusif daripada kita, dia itu mempunyai hak yang sama di antara nabi-nabi itu. Nah, itu. Maka dikatakan lan fariku baina ahademi rusulih. Nah, tidak kami beda-bedakan rasul-rasul kami itu, sama mereka itu. Artinya cerita Nuh dengan cerita Nabi Muhammad itu sama. Nabi Nuh tidak bisa memperjuangkan anaknya dari kedurhakaan. Muhammad juga begitu. Makanya Muhammad berkata kepada Fatimah, beramal ya nak, beribadah ya nak, taat ya kepada Allah dan Rasul ya. Bapakmu tidak bisa mempertahankan kamu. Apalagi kaum dan umatnya tidak. Nah, gitu. Jadi yang mampu mempertahankan, ya, menyelamatkan, memberikan syafaat kepada anak-anak Adam ini ya Adam itu sendiri. Karena padanya ada Allah dan Rasul. Kalau pada Muhammad Nabi bin Abdullah tidak ada Allah dan Rasul, tapi ada turunan Rasul. Makanya Hamdu namanya itu. Harus jelas ini. Tuh. Lanjut. Innama nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atsarhum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Nah, ini agak eksklusif ini. Kisahnya ini. Eksklusifnya agak aneh, nah, itu ya. Jadi dikatakan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Percaya kita? Ya percaya. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul pihak Nabi Adam. Nah, dikatakan pula dia Nabi pihak Adam begitulah. Pihak Jibril. Nah sebenarnya dalam kehidupan ini tidak ada kematian, saudaraku. Semuanya adalah hidup abadi. Contoh ya, seketika roh kita keluar dari tubuh, dikatakan orang tubuh itu mati. Tidak. Tubuh itu tidak mati. Dia tetap hidup dalam posisinya. Angin, air, tanah, api. Ya, itu kan unsur. Hidrogen, oksigen, natrigen, macam-macam itu. Dia akan mengurai kembali di dalam tanah. Ya, dia akan berkembang kembali. Berperan sebagaimana awalnya dia. Yang angin kepada angin, ya, yang air kepada air, yang tanah kepada tanah, ya api kepada api. Bahwa unsur bumi itu adalah 4 tadi, angin, air, tanah, api. Dia akan kembali lagi. Artinya hidup. Nah, jadi
kalimat yang dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atsarahum. Nah, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati, artinya kami aktifkan. Kami mengaktifkan gitu. Nah, bukan menghidupkan, mengaktifkan. Karena sesuatu itu sudah hidup. Kemudian, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi suara, kata, dan perbuatan kita ini tercatat, terekam, ada dianya pada. Pada siapa? Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Tapi jangan lihat catatan yang ada bahasa Indonesianya. Coba lihatnya. Wa kulla syai'in asainahu fi imamim mubin. Jadi imamim mubin itu artinya dia di depan sekali, dia nyata adanya. Nah, padanya lah terekam semua perbuatan kita. Nah, jangan lihat catatan. Kalau catatan terjemahan ini semuanya terkumpul dalam kitab induk yang nyata. Jadi lebih jauh lagi pahamnya. Kadang-kadang terlempar kita daripada maknanya. Jadi kita ambil wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi semua suara, kata, dan perbuatan kita ini sudah terekam dan sudah ada pada pengetahuan sang imam. Dan imam itu nyata adanya. Siapa dia? Itulah diri kita yang sebenar diri. Dia ada di dalam surga. Dia tertidur di atas sofa, di dekat ayahandanya, di dekat ibundanya. Di situ dia, saudara. Itulah diri kita sejati. Nah, itu. Nah, sekarang dia sedang bermimpi. Nah, mimpi dia itu adalah kejadian kita hari ini loh. Mimpi dia itu adalah kejadian kita hari ini. Nah, maka ciptakanlah mimpi-mimpi indah baginya. Mimpi-mimpi baik, benar, jujur, ikhlas, sabar, tawakal kepada Allah di dalam mimpi-mimpinya. Biar dia enak tidurnya, senang bahagia dianya. Semua itu terekam padanya. Gitu. Jadi kita ini adalah mimpinya dia loh. Mimpi yang nyata gitu nah. Ya, mimpi yang nyata tertera di dalam imam mubin, imam yang nyata pula. Itu dia loh di situ. Pak Abu, kami jelimet Pak Abu, paham seperti ini. Kata Allah dalam surah Az-Zumar, Allah yatawafal hampu sahainu mautiha walatilam tamutu fi manamiha wa yumsik qadahilal maut wa yursilu illa ajali musamma inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Kan begitu. Topi juga ikut jalan dia ini. Kita serius dia jalan ke atas, ujung-ujung tidak bertopi kita. Nah, itu. Sesungguhnya Allah lah menggenggam roh orang yang sudah mati, saudaraku. Nah, dan Allah lah menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Jadi roh orang mati, roh orang hidup ada di dalam genggaman Allah. Apa itu maksudnya Pak Abu Fikri? Pertanyaan saya, pernahkah saudaraku bermimpi bertemu orang yang sudah mati? Pernahkah? Jawabnya, pernah Pak Abu. Bertemu Pak Abu. Berdiskusi Pak Abu. Terkadang-kadang diam saja, cuma saling lihat-lihat saja. Oke. Kejadiannya di mana? Di mana kejadiannya? Tentu di bawah langit dan di atas bumi kita. Artinya, yang mati yang hidup ada di sekitar kita, saudaraku. Itu. Makanya kadangkala kita yang masih hidup ini, waktu tubuh kita tidur, dia bertemu dengan orang-orang, orang mati, orang hidup. Maka jadilah dia mimpi bagi kita. Ini yang disebut dengan mimpi di dalam mimpi. Kan begitu.
Semestinya mimpi itu cukup satu kali. Dia yang di sana, di sorga, yang tidur di sofa, cukup satu kali dia bermimpi. Tentang diri kita inilah kehidupan. Mimpi bagi dia, tapi mimpi yang nyata. Nah, bagaimana kita bisa mempercayakan atau mempercayai dia bahwa dia ada, bahwa kita adalah mimpinya dia? Bagaimana kita bisa paham? Sulit. Makanya oleh Allah dan Rasul, dijadikan pula kita ini bermimpi, saudaraku. Bermimpi. Pernah bermimpi? Pernah. Apakah kita melihat diri kita di dalam mimpi? Melihat. Contoh bagi kita yang laki-laki ya, yang perempuan nih, ibu maaf ya. Nah, kami yang laki-laki ini sebenarnya agak risih juga. Ketika kami dikatakan semuanya mantan penzina, kan tidak enak. Ya kami laki-laki atau kalian laki-laki itu semuanya adalah mantan penzina. Pernah hubungan seksual kepada perempuan. Semua kalian, termasuk Pak Abu Fikri juga pernah. Nabi-nabi juga pernah dia main seks dengan perempuan. Nah, rupanya maksudnya adalah kami laki-laki ini dikatakan dewasa jika kami bermimpi melakukan hubungan seksual dengan perempuan di dalam mimpi kami. Wah, itu kan mimpi kan mainan tidur Pak Abu. Kata orang yang mana mainan mimpi? Barang itu memang basah kok. Maka dikatakan mimpi basah. Jadi apa yang terjadi dalam mimpi kita itu fakta. Buktinya celana kita basah. Itu pertama kali Allah menjelaskan, kaji kepada kita, saudaraku. Ya, tanda kita dewasa itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan mimpi itu adalah fakta. Nah, itu. Biar kita mengerti itu fakta, kita berhubungan seksual dengan perempuan. Senang-senang, nyaman-nyaman, bahagia-bahagia. Apakah benar itu terjadi? Benar terjadi. Buktinya celananya basah. Kan itu ilmu yang pertama kali Allah ajarkan kepada kita tentang ilmu gaib itu. Nah, makanya dikatakan inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian tidur ini adalah kejadian amat besar bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Nah, kalau kita melihat diri kita dalam mimpi, kita bertemu dengan orang mati. Orang mati itu berada di bawah langit, berada di atas bumi, bertemu dengan kita. Itulah yang dimaksud dengan roh orang mati, roh orang yang belum mati, seketika tidur sama posisinya. Dia ada di sekitar kita, saudaraku. Tuh intinya itu. Kapan uraian yang berikutnya Pak Abu tentang ini nanti khusus itu. Untuk sementara itu aja dulu. Itu. Nah jadi seketika kita bermimpi, kita dalam mimpi itu kan tidak tahu kalau kita sedang tidur. Ya kan? Kita yang dalam mimpi kita itu kan tidak tahu kalau kita yang sebenarnya sedang tidur di atas kasur. Nah itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Juga tidak tahu kalau diri kita sudah sedang tertidur di atas sopanya sorga di alam sono. Tidak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah dan Rasul via Nabi Adam atau Adam ayah kita, saudaraku. Dia yang memberitahu itu. Ada pada surah Yasin ini. Nah, kalau dibangunkan ia oleh Israel, maka matilah kita, saudaraku. Matilah kita. Sebagaimana jika tubuh ini bangun dari kasur, maka hilanglah semua mimpi tadi. Ya kan? Tidak ada kita bangun tiba-tiba mimpi masih berjalan. Tidak ada. Stop mimpi tadi. Kalau kita sudah bangun, stop dia. Nah, begitu juga dengan dia di sana yang tidur di atas sofa. Seketika dia dibangunkan oleh Israel, maka kita akan mati, saudaraku. Mati yang bagaimana? Ya tubuh ini akan ditinggal di alam ini. Sedangkan ruh tadi, dia semestinya kembali kepada yang punya ruh. Itulah tubuh yang tidur di sorga. Tapi apa daya, kita belum cukup amaliah. Dia suci, kita kotor. Akhirnya dia tidur lagi.
Nah, seketika dia tidur lagi, maka tertutuplah pintu kita untuk datang kepadanya. Terpaksa kita mencari tubuh badan jasad baru agar kita bisa kembali kepadanya, agar kita menjadi orang baik dan benar. Nah, mencari tubuh baru itu saudaraku sangat sulit, sangat berat. Allahu alam, ribuan tahun belum tentu kita bisa mencapainya. Batasnya kapan? Pecah langit, pecah bumi. Kiamat terjadi. Tidak juga kita bertemu tubuh yang baik, yang benar. Kita tidak akan kembali kepadanya. Maka dia yang tidur di sana akan dilemparkan ke neraka. Berikut dengan kita, saudaraku. Nah itu. Makanya mumpung tubuh badan jasad kita ini masih ada, berbentuk manusia. Karena Allah dan Rasul, via Nabi Adam tidak akan menerima anaknya kalau tidak mirip dengan dia. Maka berbuat baiklah. Berbuat benarlah. Itu yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Suma yumitukum, suma yuhyikum, suma ilaina turja'un. Bagaimana kamu bisa kafir, ingkar kepada Tuhanmu? Kamu tadi mati ataupun off. Aku on-kan, aku hidupkan. Karena kamu belum berhasil, mati lagi. Aku off-kan lagi punya tubuh. Lalu aku hidupkan lagi gitu. Nah, nanti kamu kembali kepada aku ya. Berarti sifatnya reinkarnasi Pak Bu. Ya iyalah. Siapa yang mengatakan reinkarnasi itu tidak ada? Dari tubuh kita aja sudah jelas. Tubuh kita ini nih. Nah, terbuat dari nasir angin, air, api, tanah itu. Kalau sudah terkubur, dia akan kembali pada angin, air, tanah, api. Dia akan menjelma kembali pada tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Akan dimakan oleh hewan, hewan akan dimakan oleh manusia. Jadi lagi dia akan perputaran siklus itu. Itu cukup jadi pandangan kita, cukup jadi pelajaran kita. Kalau kita berpikir, tidak ketemu kajian ini, tidak ketemu. Akan mati konyol kita. Nah, gitu. Nah, seketika kita dibangunkan Israel, nah kita pun keluar. Mau mengejar dia, tubuh sejati kita. Tapi dia tidur lagi. Kenapa? Tidak cocok. Badan kita kotor, kumuh kumal. Maka terpaksalah kita mencari tubuh baru. Nah, yang lebih efektif untuk mencari tubuh baru adalah kita menjadi makanan orang, santapan orang. Misalnya burung, ayam, kambing, apalagi kerbau, sapi, onta. Nah, itu. Atau berada di dalam sayur-sayuran. Harapan itu bisa dimakan orang, ya, dimakan orang. Kemudian itu nanti jadi darah, daging dan tulang bagi orang, ditarik jadi intipati spermatozoa. Jumlahnya ratusan juta ekor sekali disemprot oleh ayahanda ke dalam rahim bunda. Ratusan juta ekor, saudaraku. Akankah kita menang nanti di situ? Akankah mungkin kita bertumbuh seperti ini? Belum tahu. Itu pikirkan baik-baik hari ini, mumpung badan kita badan manusia loh. Belum tahu, saudaraku. Karena kita ini dulu kan berkompetisi. Sewaktu ayahanda kita memancarkan kita dalam kandungan mak kita, itu ratusan juta ekor loh. Ternyata yang menang itulah kita. Makanya kita bertumbuh dan tubuh seperti ini. Yang lain itu apa? Tubuhnya mati. Ruhnya itu sudah ada di situ, saudaraku. Dia gelayapan, ngelayap dia kemana-mana itu. Mencari lagi peluang-peluang tubuh yang baru. Padahal sudah jadi ayam, sudah jadi kambing, sudah jadi sesuatu yang dimakan manusia. Akhirnya capek dia. Nah, itu. Makanya ada yang jadi kera, jadi babi, jadi anjing. Semua itu dalam kitab Quran diceritakan itu, saudaraku. Ada itu. Makanya saya kan pernah mengucapkan kalimat yang berbunyi begini. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walhum qulubu la yaqahuna biha walau ayunu la yubsiruna biha walhum azunu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adol wa ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kupenuhkan neraka jahanam ini
bagi mereka yang punya hati tidak mau berpikir dengan hatinya atau akalnya, yang punya penglihatan tidak mau belajar dengan penglihatannya, yang punya pendengaran tidak mau memahami dengan pendengarannya. Mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Kalau sama dengan binatang artinya binatang, saudaraku. Bahkan lebih parah daripada binatang. Kenapa? Tadinya dia bukan binatang, jadi binatang, itu maksudnya itu. Kenapa? Karena mereka lalai. Tidak mau memanfaatkan seketika dia punya tubuh ini. Dia abaikan itu. Dia kira hidup ini sederhana. Tidak. Makanya hati-hati. Mumpung ini casing kita. Hati-hatilah. Berbuatlah baik, benar, jujur, ikhlas menuju Allah dan Rasul. Habis masa tidurnya dia bangun, kita kembali kepadanya. Masuk di dalam surga, saudaraku. Begitu kisah kehidupan ini sebenarnya. Apa itu sakaratil maut? Apa itu pertanyaan kubur? Apa itu masyar macam-macam itu? Itu adalah bagi mereka yang tidak berhasil, tidak sukses. Tapi bagi kita yang tidak ada hisab, itulah caranya. Nah itu. Ini kadang durasi sudah 1 jam. Untuk ini ya sebatas ini dulu. Oke. Nah saya jelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ada mereka yang disumpah jadi babi, jadi kera. Ya. Nah, itu jadi benar itu. Iya. Menceritakan kepada kita bahwa Allah pernah menyumpah mereka yang tidak sukses jadi babi, jadi kera. Itu hanya contoh, sebenarnya jadi binatang-binatang yang banyak. Bayangkan bagaimana tersiksanya dia. Babi diburu, dikejar dengan anjing. Kera dilempari, belum lagi binatang makan binatang. Itu akan kita alami kalau kita tidak hati-hati dalam hidup hari ini, saudaraku. Oke lah, kita jadi ayam, jadi kambing, jadi ikan, jadi apa, dimakan oleh manusia. Sadarkah kita, untuk jadi ikan lele aja kepala kita dicekok. Tak, tak. Untuk jadi ayam dipotong. Untuk jadi sapi dipotong. Itu aja sudah menderita. Harapan apa? Harapan kita bisa dimakan oleh manusia. Sehingga jadi daging, kulit, bulu atau roma atau tulang. Akhirnya ditarik jadi spermatozoa. Maka kita kembali mencari baju baru. Iya kalau menang, kalau kalah berserak lagi. Mengurai lagi, mencari baju baru lagi. Allahu alam kita dapat. Oke, untuk video ini batas itu aja dulu. Akan kita sambung pada video berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.